Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berbicara mengenai lautan, banyak yang bisa dibahas dan rasanya tidak ada habis-habisnya untuk membahas laut. Mengingat lautan memiliki area yang sangat luas dengan organisme yang sangat beragam dan melimpah, serta banyak fenomena alam yang terjadi di laut. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar permukaan bumi merupakan perairan, dan laut merupakan perairan yang sangat luas. Laut kerap kali menyajikan fenomena alam, baik yang terjadi secara alami atau adanya unsur campur tangan manusia. Salah satu fenomena yang dapat terjadi di laut yaitu sea snot. Di video kali ini akan dibahas mengenai sea snot, meliputi apa itu sea snot, penyebab munculnya, contoh kasus munculnya, dan solusi untuk mengatasi adanya sea snot. Sea snot atau sering disebut juga dengan istilah lendir laut merupakan fenomena alam yang ditemukan pada perairan laut. Fenomena ini merupakan hasil dari agregasi bahan organik seperti lendir yang dihasilkan oleh mikroorganisme laut termasuk fitoplankton. Pada saat terjadi fenomena sea snot, permukaan air laut terlihat seperti terdapat kumpulan buih yang rentangnya cukup panjang, bahkan hingga mencapai ratusan kilometer. Sea snot diketahui tidak bersifat racun bagi organisme laut. Meskipun tidak beracun, sea snot patut untuk diwaspadai karena dapat menimbulkan bahaya. Bahaya yang ditimbulkan yakni dari bakteri dan virus yang tinggal di dalamnya. Selain itu, permukaan air laut yang tertutupi oleh sea snot dapat mempengaruhi kadar oksigen di dalam air laut. Fenomena sea snot dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor yang dapat menyebabkan terbentuknya sea snot yaitu kenaikan suhu permukaan laut, pengelolaan air limbah yang tidak berkelanjutan, dan peningkatan nutrisi pada air laut. Faktor-faktor tersebut dapat memicu meledaknya pertumbuhan dari fitoplankton. Fitoplankton yang tumbuh melimpah pada permukaan air laut, kemudian mengeluarkan cairan lendir. Fenomena ini membentuk lapisan lendir yang menyebar di permukaan air laut. Lendir ini memiliki karakter menyerupai lumpur. Kumpulan lendir pada permukaan air laut dapat tenggelam ke bawah lapisan permukaan air. Pada saat tenggelam, akan terlihat seolah-olah seperti salju yang sedang turun di bawah permukaan air. Hal tersebut menyebabkan laut terlihat kotor, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut. Fenomena sea snot pernah muncul di beberapa perairan di belahan dunia seperti Florida, Teluk Meksiko, dan bahkan Hawaii, dan yang terbesar terjadi di Laut Marmara, Istanbul, Turki. Meskipun sea snot secara teratur muncul di Laut Marmara sejak 2009, namun yang terjadi pada 2021 silam merupakan yang terparah, dengan beberapa bagian lendir mencapai ketebalan hingga 2 meter dari permukaan air, dan kondisi ini berlangsung selama berbulan-bulan. Laut Marmara telah terpapar limpasan pertanian serta polusi dari pembuangan air limbah domestik dan industri selama kurang lebih 40 tahun. Kondisi ini telah menciptakan lingkungan tercemar yang cocok untuk perkembangan fitoplankton, alga, dan bakteri yang bertanggung jawab atas munculnya lendir tersebut. Perubahan iklim juga makin memperparah keadaan ini. Di Indonesia sendiri, sea snot terjadi di Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat pada April 2022 akibat kelimpahan fitoplankton dari kelas diatom dengan estimasi kelimpahan berkisar 10-100 miliar sel per liter. Sea snot menyebabkan kerugian ekonomi jangka pendek di sektor perikanan, pariwisata, dan budidaya, serta polusi di banyak wilayah pesisir. Sea snot menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan dan biota laut karena mati kekurangan oksigen akibat terhambatnya difusi oksigen dari udara ke kolam air karena lendir. Selain itu, oksigen dalam perairan banyak digunakan untuk dekomposisi fitoplankton yang mati. Lendir sea snot juga menyumbat dan menutupi alat tangkap seperti jaring dan mata kail, sehingga nelayan kesulitan dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menangkap ikan. Tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat sekitar perairan yang terkena wabah sea snot juga menurun karena kekhawatiran terhadap risiko keracunan akibat memakan ikan dari perairan-perairan tersebut. Selain itu, polusi visual dan bau yang timbul telah memperlambat pariwisata di perairan-perairan yang terkena wabah sea snot.
Umumnya ketika terjadi fenomena sea snot, langkah yang dapat digunakan sebagai penanggulangan dalam jangka pendek adalah mengumpulkannya dan meletakkan penghalang di permukaan laut, serta melakukan penyedotan lendir menggunakan vakum laut. Namun, hal-hal ini hanyalah solusi jangka pendek semata. Para ahli dan peneliti menyampaikan bahwa sea snot hanyalah puncak dari gunung es dari masalah-masalah yang lebih besar mengenai pencemaran alam dan perubahan iklim. Dan bila tidak dilakukan penanggulangan pada penyebab dasar fenomena waktu ini, sea snot dapat selalu kembali terjadi di kemudian hari. Beberapa penanggulangan jangka panjang yang bisa dilakukan diantaranya adalah meningkatkan pengolahan air limbah, membentuk standar instalasi pembuangan limbah ke lingkungan perairan, menciptakan kawasan lindung laut, dan membatasi perubahan iklim. Penanganan sea snot tentunya membutuhkan peran serta semua elemen, baik dari pemerintah, pihak industri, peneliti, dan masyarakat. Maka setiap pihak haruslah sadar bahwa setiap kegiatan yang dilakukannya bisa memberi dampak terhadap lingkungan baik secara positif atau justru negatif. Yang harus kita sadari, bumi yang kita tempati sekarang adalah yang akan diwariskan kepada anak cucu di masa depan. Dunia milik semua orang, dan kita tidak boleh menjadi generasi yang merusaknya. Namun sebaliknya, kita harus berusaha menjaga serta menyelamatkannya dan menjadikannya tempat yang lebih baik untuk ditinggali.